Eksponensial dan Yumi. Nah, sore hari ini judulnya Bapak Ibu bagi yang belum pernah mengikuti atau mungkin ini adalah event pertama yang diikuti. Selamat hadir, selamat datang, selamat bergabung di acara Ngopi Sore Kampung Hening. Jadi ngopi-ngopi apa yang gak bikin batal, yaitu ngopi sore di Kampung Kampung Hening. Hening. Sore hari ini kayaknya gak bisa ngeliatin kopinya ya, karena lagi pada puasa. Oke, baik Bapak Ibu, saya mau sapa, boleh yang terlihat di sini siapa ya Bun ya, sambil kita menunggu. Insya Allah hari ini, sore ini dari pendaftar ada sekitar 300 orang ya, mudah-mudahan bisa hadir semuanya. Mudah-mudahan hari ini sinyal juga baik, karena katanya di beberapa wilayah di Indonesia banyak yang sedang hujan. Sore hari ini tuh, ada dari Lombok, katanya dari Jakarta, dari mana lagi? Pekalongan ada. Pekalongan, Cinere sedang hujan petir katanya. Kebetulan di Jakarta Selatan juga di daerah saya ini sekarang sedang hujan juga. Surabaya, Bogor, dan semua. Saya kalau sapa satu-satu kayaknya terlalu banyak ya Bun ya. Ada Pokoknya Pak Guru juga loh, Mbak Nin. banyak ya. Pak Guru Ferdinand. Oh iya, Aduh, deg-degan ini kalau dilihat Pak Guru. deg-degan ya Bun ya. Iya. Biasanya kalau dari Akademi Trainer itu asosiat itu memberikan penilaian feedback. Deg-degan nanti akan dinilai. Belajar Bunda. Sore hari ini akan sama-sama belajar ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kita ini aja, saya mungkin mau memperkenalkan dulu ya, memperkenalkan diri dulu bagi teman-teman yang baru bergabung, karena setiap acara ngopi sore pasti selalu ada teman-teman baru yang baru tahu Kampung Hening, yang baru tahu acara ngopi sore. Jadi selamat datang, selamat bergabung. Perkenalkan, saya Nina, saya dari Kampung Hening, dan pembicara kita sore hari ini adalah seorang wanita cantik. Beliau adalah CEO dari Kampung Hening. Beliau juga adalah seorang penulis buku yang bukunya sudah banyak. Jadi banyak deh, nanti beliau akan bercerita, dan salah satu bukunya yang fenomenal yang hari ini akan kita bahas adalah buku Denyumi. Siapa yang sudah beli, yang sudah punya, yang sudah baca, gak apa-apa, angkat tangan virtual aja ya. Nah, itu salah satu karya beliau. Dan beliau adalah seorang lulusan dari psikologi Universitas Erlangga ya Bun ya. Oke, kita sambut saja, tetap aja walaupun ini setiap hari saya ketemu, kita sambut Bunda Sofi. Sekali lagi saya sambut. Iya, Mbak Nina. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, Mbak Nin, kayaknya kita mau bagi ada yang baru dibuat tadi videonya. Yes. Jadi kayaknya fresh from the oven ya, belum diedit malah. It's okay ya. Jadi teman-teman, memang acara Ngopi Sore ini adalah acara webinarnya Kampung Hening yang insya Allah kita akan selalu menampilkan tema-tema menarik, tema-tema yang menarik untuk kita bahas, untuk kita simak bersama-sama dengan berbagai macam pembicara dan berbagai macam tema. Nah, sore hari ini khusus dari di sini ya suara saya kecil katanya. Oke, khusus dari Bunda Sofi Beatrix kita akan membahas mengenai Denyumi. Nah, sebelumnya saya mau putarkan dulu sebuah video ya Bun ya. Ini video juga yang kami kemas dan memang fresh from the oven. Kita simak dulu, dan ini akan menjadi pembuka, semoga menjadi pembuka untuk bahasan kita sore hari ini. Sebentar, saya izin share video. Dan untuk sesi hari ini ya, nanti Bunda Sofi akan menyampaikan beberapa pembahasan sore hari ini, dan kemudian nanti tanya jawab di akhir ya Bun ya. Oke, kita share videonya. Sudah terlihat? Sudah. Oke, suaranya semoga keluar. Bismillah. Mari kita. Ada.
Itu dia videonya. Oke, kalau menyimak video yang tadi ya, kayaknya dalam banget nih. Sebelum Bunda Sofi nanti menyampaikan, Bun, ini kan kita ngobrol-ngobrol santai ya, ngobrol sore-sore. Bunda, saya pengen tahu dulu awal Bunda menginisiasi membuat sebuah buku dengan judul Denyumi. Itu kan pasti ada ceritanya nih. Kenapa sih kok judulnya Denyumi dan kenapa Bunda mengeluarkan buku ini? Padahal kan Bunda banyak sekali gitu buku-buku yang sudah dibuat selama ini gitu. Dan buku Denyumi ini juga adalah buku yang menjadi uh, ide besar, awal besar atau kampung hening model di Kampung Hening gitu. Nah, silakan Bun, mungkin mau dijawab sekaligus dengan slide atau gimana? Silakan. Iya, Ya. sekaligus dijawab dengan slide enak nih. Ya, ini kayaknya pengalamannya dalam ya. Jadi bisa Iya. Bunda sudah bisa. Ceritanya panjang nanti kalau nggak di-share. Jadi ini eh, bisa jadi pengalaman Bunda Sofi ini juga dialami oleh teman-teman semua ya, termasuk saya juga mungkin ya pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan gitu dan akhirnya kita menemukan diri kita yang baru dengan konsep kampung hening model. Silakan Bunda. Oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, hari ini, sore ini saya ingin berbagi sebuah cerita mungkin yang tidak banyak saya ceritakan kepada banyak orang ya. Karena ini sedikit ceritanya agak secret gitu ya. Jadi beruntung buat teman-teman yang bisa hadir di sini dapat bocoran atau cerita saya yang baru ini. Akhirnya jadi sama ya Bun ya. Iya, nggak secret ya akhirnya ya. Nah, tadi Mbak Nina bertanya apa sih yang melatar belakangi saya menulis buku The New Me ini, dan buku ini menjadi sebuah landasan kurikulum bagi semua kegiatan, semua program, semua training yang ada di Kampung Hening yang juga saya dirikan. Nah, mungkin ceritanya awalnya itu saya mengalami juga ya, namanya manusia pasti punya masalah ya. Masalahnya itu beragam, jadi mulai dari masa kecil sampai dewasa ya, sampai yang sekarang ini banyak sekali masalah. Ada masalah orang tua yang bercerai, kemudian bisnis saya yang bangkrut, saya yang dikejar-kejar utang ya sampai miliaran, yang sampai tiap hari harus gemeteran dengan debt collector gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang mengalami hal yang seperti yang saya alami atau mungkin yang nggak seperti itu ya, tapi saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya setiap orang itu pasti punya masalah yang berbeda-beda, tapi pasti dirasa berat. Nah, itu saya alami juga. Nah, sehingga pada saat itu saya bertahun-tahun lamanya seperti berada dalam sebuah tempat yang sangat gelap, yang saya mungkin sampai depresi. Saya setiap hari bermimpi bukan bermimpi, setiap bangun tidur itu rasanya loh kok saya masih hidup gitu. Jadi bertanyanya bukan alhamdulillah saya masih hidup, tapi setiap kali bangun tidur kok saya masih hidup ya gitu. Sekarang itu kalau di dalam ilmu psikologi itu ciri-ciri atau tanda-tandanya orang depresi ya. Jadi dia nggak kepingin hidup, bukan nggak kepingin hidup yang baik, tapi malah nggak kepingin hidup. Ada mungkin gejala-gejala menuju bunuh diri gitu ya. Nah, itu pernah saya mengalami hal-hal yang sampai seperti itu, dan alhamdulillah setelah saya melalui sebuah tahapan waktu itu, saya masih dibantu atau ditolong oleh Allah, diselamatkan dari tempat yang gelap itu, dan saya bisa mengurai kembali. Kalau di sini gambarnya benang kusut. Waktu itu saya kusut kayak benang ini ya. Jadi ngurai masalahnya dari mana ini. Ini diambil, ternyata ininya ikutan. Ini aduh susah banget. Tapi akhirnya ketika saya ambil satu demi satu, helai demi helai permasalahan itu saya urai. Alhamdulillah akhirnya
permasalahan itu bisa selesai. Dan pada waktu-waktu berikutnya saya jadi lebih happy, lebih tenang gitu ya. Dan ternyata ketika sudah melewati itu justru banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi gitu ya. Nah, ini dari situ akhirnya saya merasa bahwa saya ingin sekali, mungkin ada sebagian orang yang merasa seperti yang saya alami itu, ada pola-pola yang saya temukan gitu, yang saya ingin bagikan, dan itu mungkin bisa bermanfaat buat banyak orang gitu. Nah, di sini akhirnya saya menulis buku The New Me, sebuah buku yang itu jurnal self healing yang setiap orang bisa mengisi atau menuliskan apa yang menjadi masalahnya, dan semoga bisa menemukan solusinya gitu ya. Nah, di situ saya sampaikan di dalam buku itu bahwa sebenarnya dalam benang yang kusut tadi, hati yang kusut tadi itu, di setiap manusia itu tidak terlepas dari 3 masalah hati sebenarnya. Jadi kalau 3 masalah hati ini bisa teratasi, maka dia akan bisa mengatasi kehidupannya, ya, bisa mendapatkan solusi. Nah, apa itu 3 masalah hati yang selalu ada, yang itu ada di dalam kehidupan kita? Ini mari kita sambil assessment ya, Mbak Nina ya, self assessment, mengakses diri kita sendiri. Aku mengalami ini nggak gitu? Nah, misalnya ini, yang pertama, biasanya kita mengalami masalah hati, yaitu kegelisahan. Kegelisahan terhadap kejadian-kejadian yang melukai hati kita di masa lalu. Saya tulis gelisah itu kemarin, sering tuh misalnya, mungkin kita terluka oleh orang tua kita terluka oleh pasangan, kita terluka oleh anak atau orang-orang yang kita cintai. Terus itu masih kita pendam, yang masih kita rasakan sakitnya, itu bisa menimbulkan kegelisahan. Atau nggak usah jauh-jauh masa kecil ya, kemarin aja atau tadi aja, misalnya ada yang marahin gitu ya, misalnya ada misalnya yang di kantor bosnya tiba-tiba marah gitu ya, itu sakit hati, itu menjadi satu masalah ya, menjadi kegelisahan. Ini ada satu, yang pertama seperti itu, masalah hati, gelisah karena kejadian yang sudah lalu. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, masalah hati yang kedua adalah sekarang yang saat ini terjadi tidak bisa kita nikmati. Nah, ini juga menjadi masalah hati. Apa itu? Misalnya hari ini ada menu ayam, tapi kita kepinginnya makan daging. Nah, itu kan nggak bisa dinikmati ya. Akhirnya makan ayamnya itu nggak nikmat karena sesuatu yang ada di diri kita atau sesuatu yang ada di depan mata kita itu tidak kita nikmati. Contoh lagi misalnya punya anak yang mungkin anaknya sudah baik, tapi masih membandingkan dengan anaknya tetangga. Anaknya tetangga itu keren banget ya. Kenapa anak saya tidak seperti itu? Jadi dia tidak bisa menikmati apa yang diberikan saat ini oleh Allah atau Tuhan gitu ya. Nah, ini juga menjadi masalah hati. Orang-orang yang mengalami masalah yang ini itu juga tidak nikmat hidupnya, tidak happy gitu ya. Nah, atau yang ketiga, ini masalah hati yang ketiga, khawatir akan masa depan. Nah, apakah teman-teman mengalami hal ini juga ya, khawatir. Jadi setiap waktu itu khawatir akan masa depan. Ini saya mengalami ketiga ini ya di waktu-waktu yang lalu ini. Jadi setiap ada kejadian selalu khawatir, sekecil apapun jadi khawatir. Jadi kayaknya kalau waktu itu saya tidak ada hari tanpa khawatir, tidak ada mungkin setiap jam, hampir berapa jam sekali gitu saya khawatir. Nah, khawatiran inilah yang membuat saya merasa depresi. Nah, lumayan depresi berat gitu ya. Contoh lagi misalnya kalau khawatir ini misalnya yang misalnya mendapatkan target dari pekerjaan.
wah dapat target segini, bisa nggak ya dicapai ya? Kira-kira bisa nggak ya? Nah itu tuh kan udah mengkhawatirkan masa depan ya. Nah ini ya menjadi masalah yang akhirnya kita tidak bisa tenang gitu hidupnya. Ini yang jadi benang kusut tadi itu. Karena gelisah dengan kemarin, sekarang tidak bisa menikmati, besok dikhawatirkan, wah lengkap sekali ini. Jadi gaduh-gaduh gitu ya. Akhirnya membuat hidup kita makin ruwet. Jadi nggak malah dapat solusi terhadap masalah, tapi malah menjadi-jadi masalahnya makin lama makin besar. Nah, ini juga yang kondisi yang biasanya juga terjadi ya. Sebenarnya kita itu kalau dari masalah yang sudah kita alami dalam kehidupan kita sebenarnya adalah kalau itu menjadi kusut itu karena hati kita yang tidak jernih. Ketika hati kita tidak jernih, kita istilahnya kita ini hidup di dunia ini kan ada apa ya, hal tempat yang kita tuju gitu. Ibaratnya kalau kita mau dari Surabaya ke Jakarta ini ada map atau petanya gitu. Nah, dari peta yang kita dapatkan ini karena kita tidak jernih hatinya, kita tidak bisa membaca peta itu. Ya. Misalnya kita berjalan kemudian tiba-tiba mendapatkan masalah, kita mengira bahwa ini sudah mentok. Aduh, kayak udah mentok nih. Nggak bisa kita ketemu jalan di sini nih. Padahal sebenarnya ketika kita sudah mentok, itu sebenarnya disuruh belok gitu. Sudah benar jalannya disuruh belok gitu. Tapi karena kita itu kusut, hatinya tidak jernih, tidak bisa membaca pesan itu, akhirnya kita balik arah, udah balik lagi aja gitu. Padahal sebenarnya kalau diteruskan, kita bisa sampai kepada tujuan kita. Gitu ya. Ada juga orang yang sudah mengikuti jalan ini misalnya udah mentok terus dia turun ke bawah. Dia mengira, waduh ini saya jatuh nih, hancur nih. Gagal nih. Padahal memang jalannya itu turun gitu. Turun dulu baru naik gitu. Nah, ini yang biasanya yang terjadi ketika kita mengalami masalah, hati kita tidak jernih, kita tidak bisa membaca pesan itu. Tidak bisa membaca peta itu sehingga kita apa? Eh, tertatih-tatih untuk bisa menuju ke tujuan kita atau mencapai masalah solusi terhadap masalah kita. Nah, ini biasanya kejadiannya seperti ini ya. Kita jadi bodoh gitu ya. Menjadi tiba-tiba salah arah terus kita mengalami emosi negatif yang berkali lipat gitu ya, berlebih. Nah, kita lanjutkan. Nah, di perjalanan saya ketika saya menemukan the new me, saya yang baru ketika saya mengalami masalah demi masalah sampai akhirnya saya bisa keluar dari masalah itu, saya belajar banyak ya ilmu psikologi. Mungkin teman-teman yang ada di teman-teman psikologi itu sering jadi bahan guyonan ya. Orang-orang yang belajar psikologi katanya kuliah psikologi itu terapi jalan gitu. Sambil menterapi dirinya sendiri karena dirinya lagi bermasalah secara psikologis gitu ya. Nah, saya juga gitu waktu kuliah di psikologi di UNER Surabaya itu saya terapi jalan itu, jadi sambil menterapi diri sendiri sambil belajar ilmu-ilmu psikologi. Oh, kayak gini ya diterapkan. Oh, seperti ini ya diterapkan. Tapi kenyataannya saya masih belum bisa move on tuh walaupun udah banyak belajar sampai bertahun-tahun lamanya itu masih terus ya mengalami kegalauan, kegelisahan. Sampai akhirnya pada suatu titik saya menemukan ada satu mazhab dalam psikologi ini yang menurut saya sangat keren banget. Sekarang ini lagi happening justru ya. Happening di seluruh dunia ini namanya psikologi transpersonal. Ya, pencetus awal dari psikologi transpersonal ini adalah Abraham Maslow. Ya,
Abraham Maslow mungkin kalau dikupas secara ilmunya itu nanti bisa panjang sampai maghrib sampai isya ya, kita nanti ngobrolin teorinya ya. Tapi secara garis besarnya aja, psikologi transpersonal ini adalah bagaimana kita meluaskan diri kita ya, self expansion dengan memaksimalkan tidak hanya hal-hal yang ada di dalam diri kita. Yang kita olah itu nggak hanya di dalam diri kita, tapi yang di luar diri kita itu juga kita olah. Ya. Makanya dia dibilang transpersonal, di luar batas dirinya. Jadi menarik energi yang ada di luar dirinya untuk bisa mendapatkan solusi. Nah, mungkin kalau pendekatan-pendekatan yang lain, pendekatan psikologi yang lain itu saya lihat rata-rata memang masih bagaimana self expansion-nya itu masih di sekitaran dirinya sendiri, diri sendiri, orang lain. Tapi kalau yang transpersonal ini tidak hanya ke orang lain, alam semesta, Tuhan ini dilibatkan semuanya, gitu. Sehingga dia memecahkan masalahnya itu melampaui batas-batas dirinya sendiri. Nah ini psikologi transpersonal. Bahkan sekarang ini ada namanya, kalau berkembangnya psikologi transpersonal ini ya, di Amerika, di Eropa ya, itu ada namanya istilahnya generasi New Age culture. Generasi milenial ini yang ke bawah ini adalah generasi New Age, di mana mereka adalah orang-orang yang punya stres yang tingkatnya tinggi gitu ya. Nah, ya maklum ya, karena anak-anak milenial ini kan semuanya serba instan gitu. Karena semuanya serba instan, akhirnya gampang stresnya tingkat tinggi gitu ya. Nah, maka generasi New Age ini mencarinya sudah bukan lagi untuk mengobati dirinya secara psikologis, bukan lagi yang psikologi yang biasanya, tapi yang sudah transpersonal. Yang dicari itu spiritual, jadi kehausan akan spiritual. Ya. Karena ingin menyelesaikan masalahnya sendiri nggak bisa, jadi dia butuh bantuan. Bantuannya siapa? Bantuannya ya yang menciptakan dia gitu ya sebenarnya gitu. Nah tapi yang berkembang karena kebanyakan kalau yang di Amerika ya, di Barat ya, itu yang berkembang adalah ateisme ya. Jadi akhirnya ya yang di luar dirinya itu ya no religion tapi spiritual. Jadi kayak dia menarik energi alam, mungkin energi-energi yang lain lah ya, itu yang digunakan. Tapi kalau di saya rasa ya kita semuanya kebanyakan yang di sini kan pastinya orang-orang yang beragama ya, kalau yang di Indonesia ini psikologi transpersonal yang digunakan ya pasti yang terkait dengan penciptanya gitu ya, yaitu Tuhan atau Allah. Kalau saya, karena saya Muslim, maka saya benar-benar melibatkan Allah dalam menjalani proses transpersonal ini gitu. Nah, lanjut. Nah, apa kelebihannya psikologi transpersonal ini ya dibandingkan dengan yang lainnya? Ya, teman-teman. Psikologi transpersonal ini saya katakan area potong kompas. Nah, ya, kalau yang pakai menggunakan pendekatan yang lain ya untuk menyelesaikan masalah kita sebagai manusia di dunia ini saya kasih perbandingan. Kalau yang bukan psikologi transpersonal, itu kita itu ya menyelesaikannya dengan olah pikir ya. Logikanya begini berarti nyelesainya kayak gini. Jadi kalau ada kejadian gini berarti logika menyelesaikannya seperti ini. Nah, jadi tingkat kecerdasan umum yang biasa. Tetapi kalau kita menggunakan jalur psikologi transpersonal, itu kita tingkat kecerdasannya itu meningkat drastis. Tiba-tiba bisa melihat jauh gitu ya. Sesuatu yang mungkin tadinya nggak kelihatan gitu. Nah, ini nih. Ini apa nih? Klenik ya. Ini ilmu yang saya ambil dari berbagai literatur, dan ini ya udah terbukti ya, baik yang barat maupun timur, psikologi barat sama timur sekarang ini bersatu, ini nggak ada perbedaan ya.
Jadi mengakui adanya jalur psikologi transpersonal ini. Ketika menggunakan yang jalur biasa itu kecerdasannya biasa, tapi kalau kalau yang jalur transpersonal ini tingkat kecerdasan itu meningkat drastis. Ya. Kemudian kalau yang jalur biasa itu berjalan sesuai hukum alam. Nah, sedangkan yang area potong kompasnya ini kita mengalami keajaiban yang tak biasa. Lagi mikir pengen dikirimin parcel kue coklat, tiba-tiba ada yang pintu diketok di depan sudah ada kue coklat, gitu ya. Kecil-kecil tapi itu ajaib gitu. Saya kemarin lagi dapat WhatsApp dari teman, dia lagi sakit, sudah 2 minggu sakit tapi nggak tahu obatnya dan sudah ke dokter, kata dokter ini nggak ada sakitnya, tapi dia mengalami sakit, sudah dites juga nggak ada COVID-nya gitu. Akhirnya saya mencoba beli madu hitam. Oke, madu hitam ini yang biasanya bisa mengobati. Oke, seperti apa madu hitam itu? Saya kirim gambar fotonya. Berapa jam kemudian ada orang mengirimkan madu hitam itu buat saya. Jumlahnya banyak, berarti saya harus kasih sama teman saya itu kan. Artinya ini menurut saya itu keajaiban yang tak biasa gitu. Baru dia ngomongin, fotonya dikirim, langsung barangnya ada gitu kan. Nah ini area potong kompas gitu ya. Nah kemudian jalur psikologi biasa ini atau pemecahan masalah tanpa transpersonal itu biasanya level emosi diri kita itu masih di area yang rendah. Kalau ini yang di sebelah kanan ini teman-teman ada poin-poin ya, poin-poin yang dibuat oleh Profesor David Hawkins tentang level emosi. Jadi di gambar ini semakin ke atas ya, semakin jadi dari 20 ke 700 ini, kalau semakin ke atas level emosi kita ini, kita berada di level emosi itu, kita itu jadi orang yang sangat mudah menjalani hidup ini. Semuanya itu serba mudah, semuanya itu serba cepat, semuanya serba ajaib. Nah, ini penelitiannya seorang dokter, bukan seorang psikiater ya. Jadi dia seorang spiritualis juga. Nah ini menunjukkan bahwa ketika tidak menggunakan transpersonal, level emosinya ya paling tinggi itu yang 500 ini ya, sampai love ya. Nah, tapi kalau yang transpersonal itu tingkat tinggi, kita sampai bisa pada enlightenment, tercerahkan, ultimate consciousness, jadi yang tertinggi, gitu ya. Bayangin kalau tenang level tinggi itu dampaknya luar biasa dalam kehidupan. Saya mungkin belum sampai ke situ ya, tapi saya kepingin bisa berasa sampai di situ gitu. Kehidupan itu jadi indah, indah terus. Jadi katanya itu surga itu ada di dunia. Kalau dia udah level itu, dunia ini juga surga gitu. Nah, kemudian yang berikutnya perbedaan yang lagi, kalau dengan jalur yang biasa itu kita cuma menarik energi semesta. Ya, karena kita menarik energi semesta yaitu hukum alam yang berlaku. Sementara kalau kita menarik atau terkoneksi dengan energi pencipta, manusia dan alam semesta juga, itu hukumnya itu sudah bukan hukum alam, tapi katanya kalau dalam bahasa Islamnya namanya qadarullah. Kalau contohnya misalnya sunatullahnya ini mungkin kalau di perjalanan ini ada kecelakaan dengan tabrakan yang seperti ini biasanya mati gitu. Tapi atas izinnya Allah, karena sesuatu yang itu transpersonal itu nggak mati dia gitu, bisa hidup. Nah itu karena dia menarik atau terkoneksi dengan energi-energi kosmos. Nah, itu ya. Ini kemudian yang berikutnya ini nanti kepanjangan kita ngomongin teori lagi, langsung aja prakteknya. Gimana nih prakteknya gitu kan? Udah pada nggak sabar gitu ya. Nah
perbedaannya aja kita buat secara prinsipnya, ya, secara prinsipnya. Usaha manusia yang transpersonal, ya, yang eksponensial itu beda dengan manusia yang biasa. Nah, usahanya beda. Kalau yang biasa itu usahanya itu piramidanya ini segitiga ini ya, segitiga ini. Hati, pikiran, dan fisik. Jadi dia memaksimalkan kecerdasan hati, kecerdasan pikirnya dengan fisiknya itu lebih besar fisiknya. Nah, ini kalau di kubik itu namanya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas gitu ya. Nah, kerja keras itu apa ya? Misalnya kita bekerja full untuk bisa mencapai target, untuk menyelesaikan masalah ini. Nggak bisa ini, waktunya harus 24 jam, nggak bisa tidur ini, harus selesai gitu kan. Nah, kerja fisiknya yang maksimal. Tapi kerja pikirnya sedikit, kerja hatinya juga sedikit. Nah, ini biasanya pada umumnya orang berada di area ini. Makanya jalannya penuh liku-liku ya, kalau yang berada di area ini gitu. Karena apa? Mengandalkan fisik. Nah, sementara orang-orang yang transpersonal, eksponensial, itu kerja hatinya yang dibesarkan, kerja fisiknya kecil. Nah, jadi kerja hati inilah yang harusnya besar. Saya mengalami ini gitu ya sekarang ini, misalnya gini. Saya kasih contoh, ini bukan sesuatu ya, bukan sihir, bukan sulap ya, bukan babi ngepet juga bukan ya. Jadi jangan karena ini terus saya ini oh babi ngepet itu masuk di sini nih, kerja fisiknya kecil gitu kan, enggak gitu ya. Katanya duitnya banyak ya Bun ya? Iya. Nah, bukan. Jadi benar-benar ini kerja hati itu beda. Contohnya seperti ini, misalnya kita mempunyai deadline. Ini saya kenapa ngomong deadline karena kita lagi dikejar deadline ya Mbak Nin ya di Kampung Hening. Ketika kita dapat deadline, kita harus segera menyelesaikan pekerjaan ini dalam waktu 1 minggu. Sementara selama ini memang kita mengerjakan pekerjaan ini 1 bulan baru selesai. Kalau kita menggunakan kerja yang ini, ya nggak akan selesai pekerjaannya. Fisiknya dikejar 24 jam, ini Mas Doni nggak pulang kerja terus, gitu kan, full time gitu. Benar-benar supaya dia bisa 6 hari ini selesai pekerjaannya gitu kan. Nah, tapi kalau menggunakan fisik yang seperti itu, kerja hatinya sedikit, pikirnya sedikit, nah itu bakalan nggak selesai. Karena memang sebenarnya kalau dikerjakan secara fisik itu pekerjaan jadinya 1 bulan gitu. Logikanya itu kerjaan jadinya 1 bulan. Nah, maka kita akan menggunakan metode usaha yang transpersonal. Yang transpersonal itu apa? Kerja hatinya yang digedein gitu. Kerja pikir. Nah, kerja fisiknya santai. Santai itu maksudnya tetap ngerjain tapi tenang gitu ya. Kerja pagi sampai sore, habis itu pulang. Kalau 10 malam Lailatul Qadar ini tetap melakukan kegiatan Lailatul Qadar. Benar-benar full. Ketemu anak, ketemu istri, ketemu suami, ketemu orang tua, tetap bisa ngobrol enak, santai, tenang gitu ya. Ini kerja hati gitu. Ternyata ketika dibalik ini nggak sampai seminggu kerjaan Mas Doni selesai. Gitu. 3 hari sudah kelar. Kenapa? Ini kerja hatinya yang dibesarkan. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan diri membantu menyelesaikan masalahnya. Tiba-tiba yang sebenarnya ini harus dikerjakan habis waktu sehari, tiba-tiba dapat ide 1 jam selesai. Gitu. Nah ini saya sekarang sering banget mengalami ini gitu ya, ketika saya berusaha pindah mazhab dari mazhab psikologi yang sebelumnya menjadi mazhab psikologi transpersonal ini. Jadi yang pekerjaan yang 1 bulan itu harusnya selesai, tiba-tiba 1 hari selesai, luar biasa gitu. Mungkin gini kali Bun, boleh saya tambahkan sebentar. Iya. Itu biasanya mungkin kerja, wah ini target nih
biasanya effort 10 maka hasil 10 itu kalau sunatullah tadi ya misalkan gitu kita mau mencapai goal 10 berarti effortnya harus 10 tapi dengan psikologi transpersonal ini effort yang kita keluarkan 5 tapi hasilnya bisa sama gitu kali ya Bun ya Nah, gitu kalau aku gini Mbak Nin, gimana kepengen 10, kita effort 10. Tapi pembagiannya itu beda. Kalau yang di sini pembagiannya mungkin 8 di fisik. Pikir sama hatinya cuma 2. Nah, yang sekarang kita kerjanya tetap 10, tidak dikurangi, tapi hatinya yang digedein, ya, hmm, yang ini effort fisiknya yang dikurangi gitu. oke Ya. ya Contoh ini saya tadi mengalami langsung juga. Misalnya gini, ketika saya tadi mengerjakan slide ini, sebenarnya slide ini slide-nya lumayan kejar tayang ya. Jadi ini materinya saya udah buat beberapa hari ditulis dalam buku catatan gitu. Tapi untuk menuangkan di dalam slide ini itu baru tadi siang gitu. Karena saya baru selesai meeting tadi siang. Saya itu kayak udah buntu, ini gimana ya? Cara menjelaskan ini dengan ini gitu. Kayaknya banyak sekali yang ada di kepala. Ya saya tinggalkan, saya dengarkan ngaji gitu ya, terus saya tidur. Loh, harusnya kalau misalnya kita kerja fisik, jangan tidur lah gitu ya, siang-siang ini udah tinggal berapa jam gitu ya, tapi malah harusnya nyelesain tuh apa slide ini gitu. Tapi saya berhenti, saya dengarkan pakai headset apa ngaji gitu ya, suara tartil gitu orang mengaji, terus saya tidur. Nyenyak banget 10 sampai 15 menit itu langsung dapat jawabannya ini gitu. Jadi tidur itu bangun plek langsung dapat jawabannya gitu. Caranya ini itu cara menerangkannya ya. Teman-teman kalau misalnya tahu saya itu orang yang tidak apa sebenarnya tidak berani tampil, orang yang nggak suka ngomong di depan gitu ya. Tapi saya ingin membagikan ini, mudah-mudahan nanti bisa masuk ke hati ya ilmunya ini. Begitu kerasnya saya berusaha untuk bisa ngomong. Oke, berikutnya ya teman-teman. Jadi teman-teman ini penting ini apa hal yang penting yang perlu teman-teman laksanakan gitu ya. Kerja hati. Apalagi ini di bulan Ramadan 10 hari terakhir Lailatul Qadar ini luar biasa. Energinya luar biasa. Sampai merinding saya kalau udah ngomong ini ya. Karena luar biasa Allah memberikan jalan keluar demi jalan keluar di saat jelang subuh itu yang dini hari itu yang luar biasa. Oke, yang berikutnya ini slide yang terakhir nih gimana caranya? Kalau tadi kan prinsipnya udah ketahuan. Oke, berarti saya harus membesarkan kerja hati. Kerja hati itu teman-teman bukan zikir aja ya, bukan zikirnya jadi 10.000 atau 20.000 atau gimana enggak. Tapi kerja hati itu memaknai zikirnya, memaknai sholatnya, memaknai ibadahnya dalam seharian gitu. Keseharian itu menjadi kerja hati. Jadi kerja hati itu jangan pada waktu sholat aja, tapi seharian itu kerja hati kita. Ya, sehingga kapasitasnya jadi lebih gede daripada kerja fisik gitu ya. Oke, nah ini caranya secara teknisnya gitu. Teknis tadi saya dibilangin Mbak Nina, Bun, jangan dikeluarin tips teknisnya. Ini saya pengen keluarin rahasianya gitu kan. Cuma 3 aja caranya. Kosongkan, isi dan ulangi N+1, N+1 gitu ya. Kosongkan itu apa? Purifying. Purifying itu menjernihkan ya. Suatu yang kotor, suatu yang kusut, suatu yang rumit dalam diri kita itu kita kosongkan. Kosongkan dari apa? Kosongkan dari hal-hal yang negatif. Kosongkan dari kalau kita muhasabah, kita merenungi sebenarnya saya ini apa ini? Penyakit hati atau masalah dari hati saya ini yang buat saya jadi kusut kayak gini. Purifying, disaring, di apa? Direnungkan terus didapat. Oh, aku mudah marah.
oh saya ini moody, oh saya ini suka berprasangka buruk, oh saya ini orangnya suka khawatir, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit khawatir. Nah itu purifying, jadi mengosongkan. Semua yang hasil muhasabah tadi di malam Lailatul Qadar ini kita list. Nah nanti di buku The Nyumi itu ada list ya, purifying, menyaring apa hal-hal yang negatif yang itu harusnya dimaafkan oleh kita, diistighfarkan, ya, diistighfarkan, dimohonkan ampun. Ya Allah, selama ini ternyata hamba ini suka marah. Ya Allah, maafkan diri hamba ini selama ini menyakiti diri karena hamba ini suka berprasangka buruk. Sehingga karena suka berprasangka buruk dan suka marah itu, dirinya sendiri tersakiti, gelisah terus gitu ya. Ada orang berbuat apa, jangan-jangan dia gak suka sama saya gitu kan. Itu akhirnya menjadi sakit dirinya gitu. Ya, seperti saya pernah mengalami kejadian-kejadian seperti itu di masa lalu. Saya luar biasa ini. Setiap hari marah misalnya ya, emosional. Itu habis marah itu rasanya nyesel sebenarnya, nyesel. Ya Allah, aku udah menyakiti orang, tapi aku juga menyakiti diriku sendiri. Itu kan akhirnya jadi penyesalan yang bertumpuk itu kalau tiap hari marah itu kan. Nah, maka dikosongkan, dirilis emosi-emosi negatif itu dirilis. Kalau dalam ilmu psikologi namanya healing ya, dirilis. Setelah dikosongkan, baru diisi dengan hal-hal yang positif. Instill, bukan install, katanya Pak Jamil itu instill, lebih dalam lagi. Kalau install itu kadang-kadang software itu bisa diganti dengan yang lain kalau install ya. Kalau instill itu nggak bisa diganti. Nah, isi gitu, isi dengan apa? Dengan syukur, dengan tawakal, dengan surrender kayak apa? Berserah, pasrah, letting go. Hal-hal yang positif kita masukkan, kita isi. Makanya ini sebenarnya kalau di dalam Islam, tahapan pertama sebelum kita berdoa itu kan kita beristighfar dulu. Banyak-banyakin istighfar ya gitu. Itu kan sebenarnya purifying, mengosongkan. Yang diistighfari apa ya? Yang diistighfari yang sesuatu yang itu emosi-emosi negatif kita gitu. Nah, kemudian diisi ya. Kemudian setelah diisi diulang. Diulang itu maksudnya apa? Ya ini kejadiannya diulang terus, tapi jangan diulang itu ulang biasa. Ulang itu harusnya N+1, jangan ulang sama. Kalau ulang sama aja nggak eksponensial hasilnya ya, begitu aja gitu ya. Tapi kalau diulang ditambahin. Jadi misalnya hari ini atau dalam minggu ini saya menyadari bahwa saya marah, suka marah. Nah, maka di minggu ini saya tidak akan marah kepada siapapun, walaupun orang itu salah, walaupun orang itu meledek saya di depan mata, dia menghina saya diem aja. Saya tidak marah karena saya mau purifying. Nah, itu kan satu ya. Kemudian kita instill, kemudian kita ulang-ulang. Itu selama 7 hari kita nggak gitu. Kita ulang-ulang. Nah, kemudian setelah diulang-ulang, minggu depannya kalau udah berhasil, minggu depannya tambah dong. Nggak hanya marah emosi marah yang dibenerin. Apalagi, oh saya suka berprasangka buruk, maka ini suka di kepala ini suka muncul, terutama kalau ibu-ibu itu ya biasanya kalau ada kejadian, jangan ini, jangan. Kadang-kadang keucap, itu gitu-gitu ya. Jadi nggak hanya di dalam hati, sering kali itu malah terucap, itu loh, takut loh, jangan-jangan kayak gini, jangan kayak gitu ya. Akhirnya sampai jadi ghibah gitu-gitu ya. Nah itu ditambahkan. Jadi yang pertama tadi, oke, saya berkomitmen selama 7 hari ini tidak marah. Nah setelah itu berhasil, tambah lagi, oke, saya 7 hari berikutnya tidak marah dan tidak prasangka buruk gitu. Nah itu jadi N+1. Nanti lama-lama amalannya jadi banyak. Maka ketika banyak itu kita jadi eksponensial. Gitu kira-kira Mbak Nina. Menarik sekali, Bun. Menarik sekali. Jadi, how to-nya aja langsung gitu ya. How to caranya kosongkan dulu, kemudian diisi, kemudian ditambah gitu ya. Oke.
Ini alhamdulillah ilmunya daging banget nih sore hari teman-teman. Ya kita ngabuburit, kita menunggu buka puasa dan mungkin bagi teman-teman di Indonesia Timur sudah sebentar lagi ada yang buka puasa mungkin ya. Tapi nggak apa-apa. Nah ini Bun udah banyak yang Oh, bertanya iya dari ya. yang Waduh. bertanya mau kita Oke, boleh boleh. ini aja. Dibuka Mungkin ya. saya coba yang raise hand dulu. Yang raise hand silahkan Pak Ahyar Budi Pranoto. Silahkan Pak. Nanti setelah ini Bu Lina ya siap-siap Iya, ya. ini mau tanya pengalaman saya. Silahkan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nina, Waalaikumsalam. Ibu Sofi, Patrick yang saya hormati dan teman-teman semua. Saya Ahyar dari Pekalongan. Cukup menarik tentang eksponensial the new me atau bagaimana menjadi melipat gandakan pribadi yang baru gitu ya, aku Iya. yang baru begitu ya. Cukup menarik Ibu tadi kata-kata berpola tadi. Saya berapa nih ya 2 kali mengikuti ngopi sore ini Iya. yang cukup menarik karena saya selalu implementasikan dalam diri saya begitu. Alhamdulillah. Begini Bu Sofi, bahwa tadi disampaikan bahwa kerja dengan hati begitu ya, kerja dengan hati, kemudian tadi caranya kosongkan begitu, artinya dengan istighfar, dengan mohon ampun, istighfar, kemudian kita isi kembali dengan syukur, berserah diri dan sebagainya, kemudian kita ulangi dan selalu bertambah gitu. Ya, pertanyaan saya begini Bu Patrick, bagaimana sih ambil dulu Tadi mute dulu ini. ambil dulu enggak bisa dia begitu ambil dulu HP-nya itu. Nah, ya. Pertanyaan saya Bu Patrick bahwa hidup ini berpola. Saya sering menulis karena perjalanan hidup ini kan kita tidak tahu Ibu. Mungkin tadi yang di Mukodima tadi Bu Patrick menyatakan bahwa kadang kita kaitannya dengan hal yang sudah kita lakukan, kita kadang pernah marah, emosi begitu ya, kadang banyak hal ya yang sifatnya buruk. Nah, bagaimana caranya agar keajaiban itu selalu pada kita gitu. Tadi saya sangat tertarik dengan yang metode Kojotuo tadi, sunatullahnya itu biasa level level biasa tapi menjadi tingkat unlimited gitu, ultimate enlightenment gitu ya. Iya, saya pernah mengalami Bu, cuma kadang kok nggak bisa bersinambungan begitu ya. Apakah ada yang salah gitu? Maksud saya begini, kadang hal seperti itu pernah terjadi, tapi kadang tidak sama sekali gitu ya. Apakah bagaimana begitu? Jadi kadang mengulangi sesuatu yang kemudian sama itu mesti berbeda apa yang kita lakukan itu pengalaman saya Bu. Jadi untuk menjaga bukan dikatakan sebagai seorang dukun begitu ya, tetapi keajaiban itu selalu pada diri kita gitu. Gitu. Jadi kadang kita diam begitu, kemudian ini pasti terjadi, tapi kita diam saja terjadi gitu Bu. Yang kita lakukan dengan praktek seperti itu. Saya kira itu Bu Patrick. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau langsung dijawab Bun? Ya boleh, nanti kalau nggak dijawab langsung lupa saya. Silakan. Iya Pak, saya juga punya pertanyaan itu dulu awalnya ya. Kok datang dan pergi ini keajaibannya. Nah, saya punya 2 jawaban ini. Yang pertama itu ada kemungkinan hati itu masih belum murni banget, purified-nya itu masih kurang gitu. Ibaratnya noda-nodanya itu masih banyak. Di antaranya adalah bertanya ini tadi, kok nggak datang ya keajaibannya, itu sebenarnya belum purifying. Jadi belum letting go ya, belum melepas. Oh, ya udah deh, saya dikasih gini ya nggak apa-apa. Oh ini udah merupakan hal terbaik gitu. Nah itu justru kalau kita kayak gitu baru keajaibannya datang Pak. Itu. Nah itu berarti pengosongannya masih kurang gitu. Kemudian yang kedua,
saya biasanya melakukan pencatatan sekarang ini ya, karena teman-teman juga banyak juga saya sampaikan membuat jurnal syukur gitu yang setiap hari detail gitu, saya menulis setiap hari sampai bukunya ganti, 1 bulan udah ganti, 1 bulan udah ganti. Saking sukanya nulis sekarang ya, kalau pakai tangan tapi nulisnya. Karena itu nanti alam bawah sadarnya yang keluar ya kalau pakai tangan itu. Nah itu menuliskan hal-hal keajaiban yang kita alami setiap hari sekecil-kecilnya gitu. Karena itu nanti akan menarik energi-energi keajaiban-keajaiban yang lain, energi-energi positif yang lain ya, yang datang gitu. Jadi istilahnya kebaikan itu akan mendatangkan teman-temannya kepada kita gitu kan. Kalau kita ingat dia gitu, kalau kita nggak ingat ya dia nggak ngajak-ngajak teman-temannya gitu. Itu kira-kira mungkin Pak jawabannya. Oke, mudah-mudahan Jadi harus pasrah total ya Bu Patrick, Iya, tidak memikirkan pasrah. yang tadi. Ikhlas. kelas pasrah ya Pak. Oke. Ya, ya. Terima kasih Pak Ahyar, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Bun, mau yang raise hand lagi kah atau mungkin di chat? Ini Bu Lina ini ada dua pertanyaannya beliau. Oke, silakan. Kalau gitu kita langsung yang raise hand lagi lah ya. Bu Lina, silakan Bu Lina. Ini Bu Lina ada di Japri, di apa? Di grup. Ada di grup, ada di chat ya mungkin? Di chat tadi. Sudah cukup ya, Mbak. Assalamualaikum. Oh. Mbak Nina sudah via chat aja kali ya? Boleh, baik. Oh iya. Terima kasih Bu Sofi, Mbak Nina. Sama-sama. Oh, ini ya. Pengalaman Ibu berapa lama untuk membuang yang negatif-negatif seperti suka marah? Itu ya, Bu Lina? Nah, Bun, silahkan dijawab. Iya. Saya buat gamenya itu kalau untuk kalau misalnya di dalam Islam sendiri itu dikatakan dengan apa ya, definisinya tirakat gitu ya. Nah, tirakat nggak hanya di Islam ya, mungkin di masyarakat budaya Jawa itu ya namanya tirakat. Oh, saya tirakat dulu buat ini gitu. Nah, tirakat itu kalau dalam bahasa kerennya itu juga dikatakan desain habit gitu ya. Kita mendesain kebiasaan. Itu waktu-waktunya juga terserah kita mau dibuat 7 hari, apa mau dibuat 14 hari, apa 21 hari, atau 40 hari gitu ya. Tapi kalau di dalam Islam tuh biasanya kan 40 hari ya. Cuman buat teman-teman yang masih memulai awal untuk melakukan purifying itu jangan langsung 40 hari sih kalau saya ya. Karena itu ujiannya berat, kalau 40 hari itu baru sampai di hari ketiga sudah batal. Marah ternyata hari ketiga gitu ya. Jadi kalau saya pendek-pendek dulu di awal, 7 hari lah saya tidak marah misalnya gitu ya. Terus nanti kalau misalnya hari kelima itu batal, marah, diulang lagi mulai dari 1. Jangan diterusin, oh kurang 2 hari lagi saya baru boleh marah gitu. Nanti enak banget gitu ya. 5 hari terus tengah-tengah marah, terus habis itu tutup 2 hari, habis itu marah sepuasnya. Nggak gitu ya. Jadi 7 hari misalnya kita program. Terus hari kelima ternyata kita batal, nggak bisa menahan marah. Ya kita anggap balik lagi 7 hari lagi gitu. Sampai benar-benar 7 hari. Kalau 7 hari sudah bisa menahan marah, terus akhirnya setelah 7 hari itu ngapain? Jangan buka puasa terus marah sepuasnya, bukan ya. Tapi ditambah lagi, oh berarti kalau kemarin 7 hari bisa, berarti saya 14 hari nih, ditambah ya, diulangi tapi ditambah, N+1 gitu. Jadi itu insya Allah nanti benar-benar akan luar biasa, dampaknya luar biasa. Apa yang Anda tidak pikirkan awalnya, keajaiban-keajaiban itu akan datang. Orang yang mungkin sangat benci kepada Anda, sangat marah kepada Anda, orang yang Anda cintai itu luar biasa marah gitu ya, karena sudah mendapatkan perlakuan yang buruk dari Anda, terus tiba-tiba jadi baik, jadi tiba-tiba datang, tiba-tiba itu. Jadi artinya keajaiban demi keajaiban itu datang dengan sendirinya gitu, tanpa kita kejar. Oke.
Baik. Nah, terus ini contoh jurnal syukurnya, pertanyaannya lagi. Ya, Contoh jurnal syukurnya ada di buku The New Me ya Mbak Nini? betul, betul, betul. Atau gini sih Mbak, sebetulnya sesederhana kita menulis ya Bun ya, Ya. kita mengingat-ingat apa yang terjadi hari ini, atau dari hal yang simpel ya Bun, misalkan saya hari ini masih bisa bernafas sementara banyak saudara kita yang sedang di ICU, harus membeli oksigen gitu, harus sulit bernafas. Sesederhana itu Mbak Lina. Jadi Iya. mulai bisa bernafas sampai nanti kalau sudah terbiasa dengan hal sederhana, kita akan mulai terbuka ya. Banyak yang bisa disyukuri itu ternyata ya Allah banyak banget ya gitu. Betul. Kalau misalkan mau ini boleh nanti hubungi teman-teman tim Kampung Hening, ini buku The New Me-nya. Di sini ada panduannya bagaimana membuat jurnal syukur ya. Oke, Bunda, kita ke pertanyaan berikutnya atau ke penanya berikutnya mungkin ya. Yang Iya. raise hand dulu mungkin ya. Pak Armin Eskaban, silahkan Pak Armin. Untuk Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya sedikit nanya balik sama Bu Sophie. Kasus yang Ibu tadi ceritakan ketika Ibu menyusun bahan presentasi ini, yang waktu singkat Ibu bawa dalam tidur dengan mendengarkan lagu, ya. Berarti dia di dalam ini kita sudah menggunakan kecerdasan hati lebih banyak berserah kepada Tuhan. Seperti itu. Kalau tadi yang saya dengar, kalau kecerdasan pikiran, kecerdasan fisik, itu kan ada di dalam diri kita yang memerlukan energi dan hasil energinya juga bisa terukur. Gitu Bu ya. Iya. Nah, saya terpikir gini Bu, kalau Ibu Sophie-nya itu punya bawahan seperti yang Ibu Sophie lakukan, ini gimana pula itu Bu? Kita sebagai pimpinan melihat anggota kita, tenang aja Bu, tenang aja Pak, itu kan siap dia. Kita lihat dia sedang tidur-tidur dengan handsetnya. Bagaimana kita di posisi itu sebagai eksponensial The New Me ini Bu? Nah, itu ya sedikit mohon penjelasannya Bu. Oke. Bagaimana sikap kita maksud saya Bu? Ya. Iya. Ini berarti exponential leader nih ya. Iya betul Bu. ketemu langsung Bun. Iya, wah ini berarti harusnya Pak Jamil yang jawab, mana Pak Jamil? Ya Pak. Jadi ya saya juga leader ya di perusahaan, memimpin tim juga. Memang tidak semua tim itu seperti yang kita harapkan. Ini bisa dijawab nanti mungkin lebih, kalau misalnya Bapak ingin lebih jauh itu ada, kita punya program Silent Mindful Listening. Nah, Silent Mindful Listening itu deep, jadi kita bisa berbicara dari hati ke hati dengan tim, tapi jadi gini, kita bisa listening tim kita, mendengarkan tim kita itu tidak hanya dengan telinga, tidak hanya dengan mata, tapi dengan hati. Jadi ngobrol itu bisa dari hati ke hati, itu maksudnya bukan ngobrol dari hati ke hati biasa, tapi hati kita terkoneksi dengan hatinya dia gitu. Energinya tertular gitu. Jadi ketika kita bersemangat, tim kita juga bersemangat karena energi kita tertular satu sama lain. Ada vibrasinya gitu. Nah, ini yang namanya kerja hati, Pak. Ada vibrasi pada level hati ya. Hati kita ketika, kalau ini ilmunya ada di law of attraction. Nah, kalau ilmu ilmiahnya itu ada di law of attraction. Energi itu akan melahirkan vibrasi. Jadi kalau kita marah, kita akan menarik energi marah. Kalau kita happy, kita menarik energi happy. Kita cinta, kita menarik energi cinta. Nah, maka itulah mungkin yang kalau saya bisa mengusulkan untuk Bapak menciptakan energi yang Bapak inginkan itu terjadi pada timnya Bapak. Itu dimulai dari energi kita sendiri. Nah, nanti ambience-nya itu ya, besarannya itu, luasnya itu tergantung dari kekuatan hati kita, Pak.
kalau hatinya kita ini purifying-nya cukup deep gitu ya, cukup bersih, kita itu radiusnya itu bisa semakin besar. Istilahnya kalau orang-orang di dunia ini ya zaman dulu itu apa, karisma gitu ya. Karismanya itu kita nggak usah ngomong, kita diem aja gini udah pada ini pada nurut gitu kan. Kalau ini ilmu-ilmu kesaktian zaman dulu ini dipelajari loh Pak sekarang ini sama para tokoh-tokoh psikologi. Ada penelitiannya ya Bun ya ternyata ya. Iya. Jadi Pegang kumis aja orang udah takut dia gitu kan. iya, Pegang tapi kumis bukan aja dia takut loh Pak. Diem tuh terus misalnya suami punya istri, istrinya diem aja, wah ini duh apa ini yang salah ini gitu ya. Itu bukan karena karisma Bu, ya, karena takut. Nah, ini diamnya itu karena berwibawanya itu orang bisa apa ya, takluk atau terimbas gitu. Seperti itu kira-kira Pak. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Amrin ya. Nanti kita ngobrol lebih panjang boleh Pak? Nanti bisa kita di belakang setelah acara ini ya Pak ya. Oke, Iya. terima kasih Pak Armi. Mbak Nina. Baik, Bunda boleh stop share-nya mungkin. Jadi tadi beberapa teman yang mungkin ingin tahu bagaimana acara program-program di Kampung Hening sambil kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin yang raise hand dulu aja ya, Mbak. Mbak Nina, apakah ini waktunya boleh lanjut terus? Karena kita janjinya sampai jam 5 ya? Oke, satu lagi ya Bun ya, boleh ya? Sambil saya share slide mengenai program-program di Kampung Hening yang akan. Silakan Mbak Citra. Ada Mbak Citra. Masya Allah, Bunda Sofi, Tante Humairah, Masya Allah. Terima kasih banyak ya udah apa nge-share ini pengalaman Tante dan apa namanya Citra pribadi itu jadi kayak menguatkan lagi ya pemahaman yang entah didapat dari Pak Faiz di SEF yang ngomonginnya hampir sama tentang apa namanya peaceful warrior gitu ya. Jadi dalam hatinya tenang tapi tetap ikhtiar gitu. Terus juga jadi mengkaitkan juga sama apa yang disampaikan Kang Reza Rendi di PPA. Kok kayaknya berkaitan ya Bunda ya? Apa kayak jadi ilmu-ilmu itu tuh memang saling apa ya menguatkan bahwa emang getaran hati itu segitu hebatnya ya. Yeah. Ternyata ketika kita yakin sama Allah, pasrah sama Allah gitu, itu pasrah yang di bibir gitu ya, sama pasrah dengan getaran hatinya itu benar-benar berharap hanya kepada Allah, itu ternyata beda banget ya gitu. Citra berapa kali itu sering apa namanya, ada beberapa momen-momen yang bisa ngerasain tuh ya kehebatan getaran itu gitu. Cuman memang jadi PR-nya itu adalah mungkin karena ini ya baru belajar gitu ya. Nah, itu tuh untuk ngejaga terus getaran hati kita. Terus apa namanya? Ngejaga dalam getaran yang tinggi yang apa namanya? Kalau tadi berdoa itu penuh cinta gitu ya, mendoakan orang lain gitu ya, itu yang tadi loving kindness itu kan. Nah itu biasanya kalau Bunda Sofi sendiri itu ritual yang dilakukan, ritual ya bahasanya, maksudnya kebiasaan yang dilakukan setiap hari itu apa aja sih yang dijaga, maksudnya dari pagi bangun tidur sampai mau bobok lagi gitu ya, itu apa aja yang dilakukan untuk ngejaga itu tetap apa ya, tetap getaran hati kita, purify yang Tante tadi bilang itu tuh terus-terusan top of mind gitu, kejaga terus gitu. Nah itu tuh gimana caranya gitu. Kadang-kadang kan kita ini ya gampang goyang gitu, gampang berubah gitu. Nah itu tetap ngejaganya terus itu
ada nggak apa kebiasaan yang misalnya tiap hari yang harus dijaga gitu ya dari pagi, caranya itu apa gitu dari pagi sampai tidur lagi gitu. Oke. Gitu. Ini bocorannya banyak banget mintanya ya. Oke, Mbak Citra, silakan. Insyaallah. Pertanyaannya sudah tertangkap ya, silakan Bunda. Bunda sebelum menjawab, saya sambil mau share dulu beberapa program terdekat dari Kampung Hening ya Bun ya. Boleh. Tadi ada Silent Mindful Listening di bulan Juni nanti, kemudian nanti di bulan Mei ada dengan saya. Dan selanjutnya bagi teman-teman ini pengumuman sekaligus ya, yang dulu pernah beli buku Denyumi, yang dari tahun lalu yang belum menggunakan free counselingnya, silahkan menghubungi tim Kampung Hening atau tim beberapa slide yang akan saya share nanti untuk menggunakan free counseling, karena setiap pembelian buku Denyumi ini kami berikan free counseling selama 30 menit gitu. Dan untuk khusus teman-teman yang hari ini hadir yang ingin membeli buku Denyumi, ada diskon spesial untuk hari ini, harganya menjadi berapa ya, nanti akan ada ikuti slide-nya. Sambil silakan Bunda jawab, saya akan lanjutkan slide-nya. Silakan Bun. Iya, kasih Mbak Nin. Jadi Mbak Citra yang sangat tahu masa lalu saya. Mbak Citra, jadi kalau kita menjaga saya itu menjaga supaya tetap bisa istiqomah ya. Untuk bisa tetap istiqomah itu dari pagi, misalnya pagi begitu bangun itu tidak melakukan apa-apa, biasanya duduk mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian dari duduk itu saya menghitung nikmat lah. Alhamdulillah masih bisa dibangunkan hari ini, masih bisa ini. Alhamdulillah. Jadi yang kemarin-kemarin itu disyukuri lagi gitu ya. Nah, jadi yang dijaga itu di waktu bangun sampai nanti waktu tidur. Jadi waktu tidurnya itu juga gitu, waktu tidur, sebelum tidur kita biasanya mindful breathing. Kalau di silent mindful listening kan belajar mindful breathing itu tujuannya kan untuk membuat ketenangan. Nah, itu kalau mindful breathing di waktu-waktu tertentu, nanti lama-lama seharian itu ya mindful breathing terus. Karena udah jadi habit. Jadi ketika kita sudah biasa mindful breathing, kalau di mindful breathing kita kan ada lafaz Allahnya ya. Jadi kalau kita bernafas itu ada Allah, alhamdulillah, Allah, alhamdulillah. Itu membuat kita kejaga terus gitu. Tapi kalau misalnya masih baru, biasanya ya di awal sama di akhir waktu mau tidur mindful breathing sebelum tidur tuh, jadi tidurnya jadi lelap. Dan kemudian kita bisa di situ kita sambil memaafkan orang-orang yang mungkin hari ini sudah menyakiti misalnya, atau kita sendiri yang menyakiti orang, kita yang ya Allah maafkan aku, ya Allah ampuni, gitu-gitu ya. Jadi kita melepas dulu nih semua hal-hal yang negatif, kemudian sehingga kita benar-benar cooling down emosinya, terus kita tidur. Nah itu jadi bangun sama tidur itu adalah waktu-waktu yang kita bisa kita bisa setting supaya ini bisa jadi kebiasaan seharian gitu. Ada teorinya itu kayak happy peak, happy ending. Jadi kalau bisa tidur itu tidak dalam keadaan marah, itu terutama ya, dalam keadaan emosi atau dalam keadaan sedih atau dalam keadaan kecewa gitu. Jadi happy peak, happy ending. Jadi di endingnya mau tidur itu jangan yang tidak happy. Nah itu mungkin Mbak Citra nanti dicoba aja, mungkin kalau untuk bangun bisa nulis jurnal syukur juga, bangun alhamdulillah ini duduk sebentar, terus mungkin misalnya mau sholat mau apa, terus setelah itu diteruskan dengan menuliskan jurnal syukur, bisa kayak gitu. Itu biasanya ya rutinitas saya Mbak Citra. Sambil kalau yang itu tadi tirakat itu bikin habit-habit yang mau saya ubah, itu saya kasih waktu sekian hari ya.
apapun yang terjadi harus ya gitu. Kayak gitu deh. Kira-kira Mbak. Ya. Mudah-mudahan memberikan manfaatnya. Oke. Baik, terima kasih Bunda. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Citra. Baik teman-teman, ini kan banyak yang bertanya di grup di chat ya tadi. Mohon maaf sekali kalau tidak sempat terbaca, tidak sempat terjawab. Tadi ini kami bertanya dulu ya. Barangkali teman-teman memang ingin bertanya-tanya, boleh kalau misalkan kita buat grup ya Bun ya. Misalkan grup The New Me gitu. Barangkali tadi mau bertanya mengenai apa. Kalau teman-teman berkenan silahkan menghubungi, nanti kita akan buat grup ya Bun ya. Oke, nah kemudian Bunda ini bagi teman-teman yang tadi mau pesan buku The New Me, jadi hari ini memang ada spesial diskon 20% khusus pembelian hari ini. Silakan menghubungi tim konsultan Kampung Hening. Dan bagi teman-teman yang ingin menggunakan free counseling, jadi sudah punya buku The New Me-nya nih, sudah beli tapi belum pernah melakukan free counseling. Nah ini silahkan menghubungi link yang ada di chat. Silakan tim Kampung Hening yang lain untuk, nah ini dia linknya, silahkan untuk klik ya linknya, silahkan daftar di sana bahwa Anda sudah membeli buku misalkan tahun lalu tapi belum menggunakan. Itu tadi. Bun, ini karena memang keterbatasan, beberapa teman kita juga sudah ada yang mulai berbuka ya. Di Indonesia Timur, di Indonesia Tengah, mungkin sebentar lagi kita juga sudah mempersiapkan buka puasa. Jadi untuk acara hari ini mungkin kita sudahi saja, mohon maaf. Saya izin menyimpulkan ya Bunda ya. Dan bagi teman-teman yang tadi mungkin tidak menyimak dari awal, saya izin bantu untuk mensummarikan. Jadi materi hari ini adalah The Exponential The New Me bersama Bunda Sophie Beatrix. Tadi diawali dengan 3 masalah, katanya bahwa 3 masalah yang sering kita hadapi di dalam hidup adalah merisaukan hari karena hari yang sudah lalu, karena hari kemarin. Jadi masalah tuh nggak jauh-jauh dari 3 hal itu ya Bunda ya. Kemudian tidak menikmati masa kini. Jadi hari ini teman-teman mungkin menyimak acara ngopi sore tapi sambil masak, sambil beres-beres. Lah itu gimana, karena memang buka puasa bentar lagi katanya. Atau banyak hal yang teman-teman tuh seringnya adalah multitasking, tidak menikmati apa yang sedang dilakukan hari ini. Atau juga terlalu mengkhawatirkan masa depan ya, terlalu mengkhawatirkan hari esok. Nah ini akhirnya maka hatinya menjadi tidak jernih, jadi tidak bisa membaca pesan yang hadir ya. Dan mungkin jadi terkadang tadi merasa diri, terus merasa tadi kalau Bunda sampaikan, aduh kok jadi ngerasa kayak bodoh, atau mungkin ngerasa kayak ini kok sial terus gitu, kok rugi terus gitu ya. Nah maka caranya bagaimana tadi, prinsipnya adalah manusia ini dengan tadi Bunda menyampaikan dengan teori, landasan teorinya adalah dari Abraham Maslow, yaitu dengan psikologi transpersonal. Nah, psikologi transpersonal ini prinsip usaha manusia tadi lebih membesarkan hati dibanding dengan fisik ya. Jadi yang teori segitiga tadi, hatinya itu di atas, jadi fisiknya mungkin lebih sedikit, tetapi hasilnya bisa disama seperti ketika kita melakukan effort dengan fisik yang sama ya Bun ya. Ini kalau saya agak beribet mohon maaf Bunda, nanti dibetulkan ya Bun ya. Nah, dan lalu caranya bagaimana tadi, dengan mengosongkan dulu diri atau dengan purifying tadi. Kemudian setelah dikosongkan, apa yang dikosongkan adalah kejelekan-kejelekan kita. Misalkan kita challenge ke diri bahwa saya mau mengosongkan marah-marah nih, saya mau mengosongkan curigaan kayak tadi ya. Lalu setelah kosong, setelah bersih, jernih, lalu kita isi dengan hal-hal baru, dengan hal-hal baik. Dan nggak hanya diisi, tetapi juga diulangi lagi untuk menguatkan, untuk memamplify. Mungkin itu kesimpulan yang saya bisa berikan untuk sore hari ini. Teman-teman sekali lagi mohon maaf, keterbatasannya tidak semua pertanyaan bisa kami jawab. Terima kasih Bunda Sophie untuk ilmunya, semoga menjadi amal jariah, semoga menjadi kebaikan. Dan bagi teman-teman sedang hal yang oh iya, terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih dari kami. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan.
mohon maaf atas segala mungkin yang teman-teman inginkan tadi. Banyak sharing ya Kak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofi. Terima kasih Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.